Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Pratama dengan NIM 1203030006 dari Prodi Hukum Tata Negara Siasa kelas A. Baiklah, video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UAS Hukum Konstitusi. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan dari materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Baiklah, yang pertama yaitu hukum konstitusi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi daya ikat sebuah konstitusi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, yakni hukum, politik, dan juga moral. Baiklah, kepada poin yang pertama yaitu hukum. Dalam hal ini, seorang ahli bernama Cathy Weir berpandangan bahwasanya positivisme hukum konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan juga konstitusi ini dibuat untuk dan atas nama rakyat. Oleh karena itu, hukum menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu pengikat konstitusi. Yang kedua yaitu poin politik. Politik ini secara bahasa biasanya disebut sebagai kekuasaan tanpa hukum yang merupakan zalim, sedangkan hukum tanpa disertai kekuasaan akan lumpuh. Politiknya menjadi salah satu faktor yang penting yang perlu kita ketahui, di mana bahwasanya politik ini adalah salah satu sistem yang mengatur roda pemerintahan. Roda pemerintah daripada sebuah negara. Eksistensiannya daripada politik itu sendiri dapat mempengaruhi daya tarik suatu konstitusi dalam sebuah negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu poin moral. Paul Scholes-Halton berpandangan bahwasanya keputusan moral merupakan otonom atau teonom. Teonom berarti hukum abadi, bermaksud kehendak ilahi yang senantiasa mengarahkan segala ciptaannya ke segala arah yang sesuai dengan arah tujuan mereka, yakni landasan terdalam dari suatu hukum dan peraturan. Dalam moral yang dikenal sanksi dapat bersifat lahiriah melainkan batiniah, seperti rasa malu dan menyesal. Maka dari itu, kesimpulan apabila masyarakat di suatu negara sangat menjunjung tinggi nilai moral, maka etika daya tarik dari konstitusi sangat melekat. Namun apabila sebaliknya, maka daya tarik konstitusi ada ketika ini yaitu kurang berpotensi. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-10 membahas tentang konstitusionalisme dan negara. Konstitusi sendiri merupakan sebuah kumpulan yang peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan warga negaranya, warga negara ataupun warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Yang kedua yaitu konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri adalah sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Yang terakhir adalah negara. Negara adalah sebuah organisasi kekuatan yang terdiri dari komponen-komponen seperti pemerintahan yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan juga pengakuan baik secara de jure maupun secara de facto. Poin selanjutnya yaitu dasar kepentingan konstitusi. Yang pertama ada dasar berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua ada acuan baku bagi penyelenggara kekuasaan negara, dan yang ketiga konstitusi memuat hak warga negara. Selanjutnya ada pengertian konstitusionalisme. Menurut Raman Subakti, konstitusionalisme merupakan penganut pengadilan atas kekuasaan suatu negara. Lalu menurut pendapat beberapa tokoh, menurut seperti Cathy Weir, sebagai instrumen di mana pemerintah dikendalikan, dan menurut C.V. Strong, kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak perihal dan perintah rakyat, dan juga hubungan di antara keduanya. Yang terakhir menurut James Bryce, kerangka berpikir masyarakat politik diatur oleh hukum. Selanjutnya kepada pertemuan yang ke-11 yaitu tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Poinnya A membahas tentang Sahifah Madinah menurut para ahli. Yang pertama ada Montgomery Ward atau Piagam Madinah adalah Constitution of Medina. Poin selanjutnya ada R.A. Nicholson yaitu Piagam Madinah adalah Charter. Dan yang ketiga adalah Anthony Nothing atau Piagam Madinah ada Agreement. Dan yang keempat ada Ahmad Sukarjo, Piagam Madinah adalah Sahifah semakna dengan charter dan piagam. Yang kelima ada Suyuti Pulungan atau Piagam Madinah adalah konstitusi. Dan yang keenam ada Ahmad Syafi'i atau Piagam Madinah adalah Alkitab atau buku, Al-Syafihah atau bundelan kertas.
Poin selanjutnya yaitu muatan Piagam Madinah. Yang pertama ada kesepakatan. Dikarenakan tingginya tingkat heterogenitas di antara masyarakat Madinah pada saat itu, maka tercapailah sebuah kesepakatan yang mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua ada persamaan. Poin ini membahas mengenai persamaan hak dan kewajiban seluruh penduduk Madinah, baik muslim dan non-muslim, ataupun yang lainnya. Yang ketiga ada keadilan. Poin ini membahas mengenai hak memperoleh perlakuan adil bagi seluruh masyarakat dari negara dan pemerintahnya. Poin selanjutnya ada apakah Piagam Madinah adalah konstitusi? Terdapat beberapa golongan yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Yang pertama menerima, yang kedua menolak, dan yang ketiga hipotesis. Yang pertama itu menerima. Golongan yang berpendapat bahwasanya Piagam Madinah ini adalah memenuhi unsur sebagai aturan dasar daripada konstitusi. Yang kedua yaitu menolak, berpendapat bahwasanya golongan ini berpendapat bahwasanya Piagam Madinah tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Maka kesimpulannya, sarjana Barat terlalu alergi dengan hal tersebut karena dapat mencoreng nama baik negara Barat dengan kiblat peradaban. Yang ketiga ada hipotesis. Golongan ini berpendapat bahwasanya para sarjana Barat alergi, mereka tidak menghendaki atau mengakui kemajuan sejarah Islam baik secara historis maupun secara prospek. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 ada membahas tentang konstitusi di Indonesia. Pada konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yakni sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan. Tetapi dalam pengertian ini, konstitusi juga harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen atau tertulis. Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik, konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi tidak bagi organisasi pemerintahan negara ini maksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Terdapat pula konstitusi politik atau hukum, akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi. Masuk ke dalam sejarahnya, Konstitusi Negara Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana untuk pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 45 juga merupakan sebuah aturan dasar atau pokok negara yang ada di bawah Pancasila sebagai ground norm atau norma. Pada periodenya ada pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945, yaitu terdiri dari bagian pembukaan, bagian tubuh yang ada 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Yang kedua ada periode 27 Desember 1949 atau 17 sampai 17 Agustus 1950, yang mana berlaku UUD 45 atau Konstitusi RIS, yang dimana terdiri di atas 6 bab, 197 pasal, dan berbagai bagian dalam beberapa bagian. Selanjutnya pada periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 merupakan berlakunya UUD 1950 yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian lainnya. Selanjutnya pada periode 5 Juli 1959 hingga sekarang, di mana kembalinya UUD 1945 dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1945 berlaku kembali UUD 45 di Indonesia dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sementara Orde Lama pada masa 1999 hingga 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara Orde Baru. Kemudian UUD 45 ini dilakukan 3 kali perubahan. Yang pertama UUD 1945 sebelum perubahan, yang kedua UUD 45 sesudah perubahan yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Yang ketiga ada UUD hasil perubahan disebut UUD NRI tahun 45. Selanjutnya masuk pada pertemuan ke-13 yaitu membahas tentang amandemen UUD 1945. Yang pertama, poin pertama ada perubahan pertama UUD 45. Perubahan terhadap Undang-Undang 45 terdiri setelah berkumandangnya putusan reformasi yang diantaranya berkenaan dengan reformasi konstitusi atau constitutional reform. Sebagaimana diketahui sebelum terjadi amandemen terhadap UUD 45, kedua kan kekuasaan presiden sangat dominan, lebih-lebih dalam praktek penyelenggaraan negara. Parameter yang terlihat dalam kurun demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967, MPRS yang menurut UUD
merupakan sebagai lembaga tertinggi dikendalikan oleh presiden, sehingga dengan amandemen UUD 45 dilakukan upaya pertama mengurangi atau mengendalikan kekuasaan presiden, kedua hak legislasi dikembalikan ke DPR, sedangkan presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Selanjutnya ada perubahan kedua Undang-Undang 1945. Di dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua yang diambil dan ditetapkan pada 18 Agustus tahun 2000. MPR RI mengubah dan atau menambah pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22E, bab 9A, pasal 25E, dan seterusnya. Perubahan ketiga UUD 1945 dalam sidang tahun MPR tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan ketiga yang diambil dan diterapkan tanggal 10 November 2001. Pada perubahan ketiga ini MPR RI mengubah dan atau menambah pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1, 3 dan 4, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 6A ayat 1, 2, 3 dan 5, pasal 7A, pasal 7B 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan juga seterusnya. Kemudian pada poin keempat, perubahan keempat UUD 1945. Dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai UUD 45 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan keempat yang diambil dan ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan keempat MPR RI mengubah dan atau menambahkan pasal 2 ayat 1, pasal 6 ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16 pasal 23B, pasal 23B, pasal 24 ayat 3, bab 14, pasal 33 ayat 4 dan 5, pasal 34 ayat 1, 2, 3 dan 4, pasal 37 ayat 1, 2, 3 dan 4, 5, aturan peralihan pasal 1, 2, 3, kemudian tambahan pasal 1 dan 2 UUD Negara RI tahun 1945. Selanjutnya masuk pada bab ke-14 yaitu pengujian konstitusional. Yang pertama, poin pertama adalah judicial review. Kemudian diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan kepentingan undang-undang yang lebih tinggi atau higher law. Poin kedua ada amandemen ketiga pasal 20C tentang Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Poin selanjutnya itu yang B, yaitu tujuan. Yang pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan penimbangan peran dan interplay antara cabang kuasa legislatif, eksekutif, lembaga peradilan, judiciary. Dengan kata lain, constitutional review dimaksudkan untuk mencegahnya terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa dengan baiklah, lanjut kepada poin 14 yaitu menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan penimbangan peran atau interplay antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, lembaga peradilan, judiciary. Dengan kata lain, constitutional review dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa dengan cabang kekuasaan lainnya. Yang kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga dan penyalahgunaan kekuasaan oleh yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi tersebut. Selanjutnya pada poin C, pengujian atau judicial review undang-undang di Indonesia. Yang pertama, pengujian UU terhadap UUD. Yang kedua, pengujian peraturan undang-undang terhadap UU dengan UU judicial review dengan legitimate of regulation dan kewenangan pengujian diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pada pasal 24A. Masuk kepada pembahasan ke-15 yaitu HAM atau hak asasi manusia. Secara pengertiannya, droit de l'homme Prancis, human right Inggris, Menmenrechten Belanda. Secara istilah, hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati telah melekati pada manusia sejak manusia berada di kandungan, tanpa memandang perbedaan latar belakang dan karakteristik tertentu yang berlaku untuk setiap manusia di muka bumi. HAM menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia setidaknya mencakup 3 hal, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan juga hak milik. Yang C, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia atau HAM, kendati terdapat perbedaan pengertian hak asasi manusia, yaitu seperangkat yang melekat pada hakikat perbedaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang poin D yaitu The Universal Declaration of Human Rights
Yang pertama yang menyangkut hak politis dan yuridis, yang kedua hak menyangkut hak atas martabat dan integritas manusia, dan yang ketiga menyangkut hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kita semua adalah ciptaan Tuhan, hindari pelanggaran hak asasi manusia, gunakan kekuatan hak asasi manusia secara optimal untuk melawan penguasa yang menindas hak dan pikiran rakyat. Mungkin cukup sekian review atau guna untuk memenuhi tugas UAS saya. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Saya Adrian Ihsan Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.